Waalaikumsalam. Ini mbaknya mau wawancara ya? Iya. Cara masuk mbak. Silakan duduk mbak. Ibu, ini ada surat kunjungan wawancara bidan dari kampus kita. Iya mbak. Ada yang bisa saya bantu mbak? Baik ibu, di sini saya diminta untuk tugas kampus, diminta untuk mewawancarai ibu seputar bidan non delima. Nah, menurut ibu, bidan non delima itu bagaimana ya? Jadi nanti perannya non delima kita tetap sama seperti bidan-bidan pada umumnya. Kalau buka praktek pelayanan bidan melalui ANC, AGI, nifas, konseling kayak gitu. Peran kita kan pendamping dari balita, remaja, ibu hamil, ibu melahirkan, nifas, sampai dari rarti. Dari rarti itu juga kita dampingi jika ada masalah, menyusui juga banyak sekali. Jadi peran kita tetap sama intinya, cuma bedanya di standar. Standarnya bidan non delima sudah ada sertifikat akreditasi. Boleh diceritakan ibu bagaimana riwayat pendidikan ibu dulu waktu ibu kuliah di mana dan kerja di mana? Saya itu sebenarnya perawat, lulus SMP tahun 97, SPK atau Sekolah Perawat Kesehatan. Minimal pendidikan D3 perawat. SPK itu dulu sebenarnya sama dengan Akper. SPK itu kayak D1. Lulus SPK tahun 2001. 2005 saya sudah bekerja jadi perawat di RS swasta. Sekolah bidan ngambil di Akademik Jogja tahun 2011. Lalu 2014 bekerja di PKU. Lalu pindah di RS Pratama. Sampai sekarang praktek bidan minimal harus profesi. Kalau kerjanya di pemerintah minimal D3, dan kalau diri sendiri di PMP kayak gini minimal harus profesi. Kemudian saya lanjut di Kemenkes Pulkesyo ini saya baru semester 7. Saya mulai bidan di PKU tahun 2014 sampai 2016 awal. Karena setelah itu saya program bayi tabung. Terus RS Pratama itu 2017 sampai sekarang. Awalnya pembagian saya di ruang Perina Teknologi. Habis itu pindah ke UGD. Lalu pengalaman apa saja yang ibu dapatkan ketika bekerja? Pengalamannya ya luar biasa. Saya pada dasarnya waktu perawat juga di UGD juga. Saya tipe orang kalau kerja yang pengennya saset-saset itu loh, cepat selesai. Gak suka nunda gitu loh. Pas dulu belum ada COVID. Tiba-tiba ada ibu datang, perjanjian sesar untuk besok pagi. Normal, ternyata sore itu sudah kenceng-kenceng. Saya periksa, kok sudah masa aktif, sudah bukan 6 kalau nggak salah. Dan tongsilnya tipis, jadi tandanya kalau persalinan cepat itu tongsilnya tipis, sudah mendatar. Kalau dia tebal, kaku, itu lama. Apalagi G1, butuh waktu, santai saja, jangan takut. Kalau dia tipis, dia akan cepat. Apalagi dia kehamilan berapa ya, saya lupa. Dia hamil kembar ternyata, sudah training. Baru persiapan untuk menaikkan ke ruang BK, kan di lantai 2, ternyata sudah lengkap, sudah mau nggak mau dipimpin. Tapi saya beruntungnya dia posisinya kepala dengan kepala. Nanti ada pelajaran kok kalian pas patologi itu. Interlock itu kepala ketemu kepala. Itu ngunci, dia nggak mau keluar, atau kepala kaki. Kemarin ada juga, tapi yang nolong dokternya. Dokternya bisa datang kemarin, jadi kepalanya lahir, habis itu sungsang kakinya. Itu luar biasa, itu kalau nggak dokter nggak bisa itu. Kalau saya tuh beruntungnya di kepala dengan kepala kan normal. Lalu prinsip perkembangan karir bidan yang baik itu seperti apa ya Bu? Prinsip
Jika kita maju, ya kita harus berkembang, kita harus belajar. Belajar itu tidak hanya di mata kuliah itu wajib, tapi dari pengalaman, belajar dengan yang lebih senior, dan membacalah tentunya kan sekarang banyak literatur yang bisa dibaca. Bisa dipelajari untuk menambah wawasan kita. Kalau aturan sekarang ya bukan tadi, kalau praktek nanti minimal harus S1. Jadi nanti itu perkembangan karir ya harus diupdate biar kita tidak menonton. Ilmu itu berkembang, penyakit aja berkembang. Dulu sakit A diobati ini sembuh. Sekarang kan enggak, penyakit aja dia itu ibaratnya dia kayak gimana ya, berkembang terus kan dia mengaktualisasi dirinya sendiri. Masa kita kalah? Kita harus belajar. Saya tipe orang yang tidak puas apa yang sudah saya dapatkan. Saya harus dapat tahu, dapat gitu. Ya, tapi ya itu baik saya senang, saya bukan. Saya tuh senang lihat dosen-dosen di kampus tuh senang karena dia tuh mengupgrade ilmu, tapi dia kan di bidangnya pendidikan. Kalau saya, jiwa saya bukan seperti itu. Saya pengen tambah ilmu tapi saya di skill. Saya nggak suka seperti itu. Saya sukanya di skill saja. Tapi saya pengen tahu banyak, dan meskipun saya sudah menjadi bidan, saya tuh tetap pekerjaan perawatnya yang saya suka biar berkembang. Jadi ya untuk karir ke depan kita ya harus bersaing dengan profesi lain biar nggak kalah dengan profesi lain. Kita ya harus maju berkembang, kita harus belajar, kita harus update ilmu gitu, begitu. Iya Mbak, jika belum jelas Mbak bisa menanyakannya lewat WA. Baik Ibu, kami izin pamit dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak.